ولا الضالين. قال المصنف الإمام أبو حامد حجة الإسلام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وأمدنا بأسراره وأفاض علينا من بركاته وأنواره ونفحاته في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Jikalau seorang suami berkata di hadapan kedua istrinya, mengatakan ihdakuma talikun, salah satu daripadamu berdua aku talak, maka hukumnya status hukumnya memiliki dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama tidak jatuh talak. Karena tidak jatuh talak berarti kedua-duanya sama-sama boleh dikumpuli. Tidak jatuh talak dengan alasan suami tersebut tidak menyebut objek talak, tidak menentukan objek talak yang mana yang ditalak. Kemungkinan yang kedua adalah kedua-duanya sama-sama haram. Berangkat dari pemikiran bahwa tidak perlu, tidak disyaratkan menentukan objek talakan. Sama-sama haramnya. Sampai kapan kedua-duanya sama-sama haram? Ya sampai sang suami menentukan siapa sesungguhnya yang ditalak itu. Dan ia punya kewajiban untuk menentukan. Fa'ingkilah jikalau dikatakan idza wajaba alaihi at-ta'yinu, jikalau wajib alaihi atas suami atas mutallik, jikalau wajib alaihi atas mutallik at-ta'yinu apa menentukan, fallahu ta'ala ya'lamu ma sayu'inuhu ma sayu'ayyinuhu, maka Allah Ta'ala adalah pasti tahu kepada apa yang akan menentukan siapa mutallikhu kepada emak. Jikalau mutallik orang yang mentalak itu harus menentukan siapa yang ditalak, tentu Allah Ta'ala itu tahu siapa yang akan ditentukan itu. Fatakunu hiya al-muharramata al-mutallaqatu bi'ainiha fi ilmillahi ta'ala. Berhubung Allah Ta'ala pasti tahu kepada siapa yang akan ditentukan, maka dialah yang diharamkan dan dialah sesungguhnya yang ditalak. Siapa yang diketahui Allah bahwa dia yang akan ditentukan, berarti dialah yang menjadi haram dan ia sendiri yang ditalak fi ilmillahi ta'ala, di dalam ilmunya Allah Ta'ala. Wa innama huwa muskilun alaina, hanya saja hal tersebut itu muskil bagi kita kalau Allah Ta'ala tahu. Kulna, kita menjawab, Allah Ta'ala ya'lamul asya'a ala ma hiya alaihi. Adapun Allah Ta'ala adalah tahu kepada segala sesuatu, ala ma sesuai dengan apa, hiya yang adapun asya' alaihi ialah atas emak. Fala ya'lamu at-talaqu alladzi lam yu'ayyan mahalluhu muta'ayyinan, maka tidak tahu siapa Allah akan talak yang tidak ditentukan apa objeknya, tidak tahu muta'ayyinan tertentu. Muta'ayyinan menjadi maf'ul tsaninya la ya'lamu. Bal ya'lamuhu, melainkan tahu siapa Allahu akan talak
qabilan ditayini bisa ditentukan idza ayyanahu al-mutalliqu bila mana telah menentukan kepada tolak siapa mutalliq. Allah Ta'ala tahu kepada segala sesuatu sesuai dengan kondisinya, ya. Sesuai dengan kondisi dari segala sesuatu itu. Kalau orang mentalak istrinya dengan menentukan objeknya, Allah Ta'ala tahu bahwa talak itu adalah telah ditentukan objeknya. Kalau ada orang mentalak istrinya tanpa menentukan objeknya, ya Allah Ta'ala tahu bahwa orang itu mentalak istrinya tanpa menentukan objeknya, ya kan? Itu maksudnya. Allah Ta'ala tahu akan segala sesuatu sesuai dengan kondisinya, ya kan? Wa ya'lamu dan tahu siapa Allah annahu bahwa sesungguhnya mutalliq sayu'ayyinu Zainab masalan ialah akan menentukan Zainab misalnya. Allah Ta'ala maha tahu bahwa si mutalliq akan menentukan Zainab sebagai orang yang ditalak. Kalau misalnya kedua istrinya itu bernama Zainab dan bernama Aisyah, fatata'ayyanu maka menjadi tertentu siapa Zainab ditolaki bagi tolak bita'yinihi dengan menentukannya mutalliq idza ayyanah bila mana telah menentukan siapa mutalliq la qablahu tidak sebelum ta'yin. Sebelum mutalliq menentukan siapa sesungguhnya yang ditalak, Allah Ta'ala tahu bahwa yang ditalak itu tidak ditentukan. Setelah mutalliq menentukan siapa yang ditalak, Allah Ta'ala tahu bahwa yang ditalak adalah sudah ditentukan. Wa kadzalika demikian pula naqulu kita berkata fil wajibil mukhayyar tentang wajib mukhayyar seperti telah dijelaskan di atas. Allah Ta'ala adapun Allah Ta'ala ya'lamu adalah tahu ma akan sesuatu sayaf'aluhu yang akan melakukanhu kepada amma al-abdu siapa hamba min khisalil kafarati dari beberapa halnya kafarat itu. Wala ya'lamuhu wajiban bi'ainihi dan Allah Ta'ala tidak mengetahui emma sebagai kewajiban tertentu bal wajiban ghairu muayyanin fil halih melainkan menjadi barang wajib yang tidak ditentukan seketika. Ada seseorang melanggar sumpah, maka ia harus membayar kafarat. Bisa milih satu di antara tiga. Imma memberi makanan, imma memberi pakaian, imma memerdekakan budak. Sebelum orang tersebut menjatuhkan pilihan kepada salah satu di antara tiga, maka wajibnya adalah wajib mukhayyar namanya, atau dengan istilah lain wajib ghairu muayyan atau wajib mubham. Allah Ta'ala tahunya bahwa wajib tersebut adalah wajib mukhayyar atau wajib yang ghairu muayyan atau wajib mubham. Setelah orang itu menjatuhkan pilihan bahwa yang akan dilakukan memerdekakan budak, ya Allah Ta'ala tahu bahwa wajibnya sudah muayyan. Tsumma ya'lamu sayruratuha muta'ayyinan bitta'yini.
kemudian tahu siapa Allah Ta'ala, kepada menjadinya wajib menjadi hal yang tertentu dengan ditentukannya oleh orang. Bidalili annahu, dengan dalil bahwa sesungguhnya lau alima, andai kata Allah tahu, annahu, bahwa sesungguhnya orang yamutu qabla takfiri, akan meninggal sebelum bayar kafarat, wa qabla ta'yini, dan sebelum menentukan, faya'lamul wujub wa talaqah, maka Allah Ta'ala mengetahui kewajiban dan mengetahui talak, alama, sesuai dengan apa, huwa, yang ada pun wujub dan talak, alaihi, ialah atas ma, min adamit ta'yini, berupa tidak adanya ta'yin. Kalau seseorang meninggal sebelum bayar kafarat, sebelum menjatuhkan pilihan mau kiswah, mau it'am, atau mau memerdekakan budak, maka Allah Ta'ala bahwa kewajibannya dalam keadaan tidak muayyan. Mas'alatun ma zada 'alal qadril mujzi'i minal wajibi ghairil muqaddar. Ma, tentang sesuatu, zada 'alal qadril mujzi'i, yang lebih dari kadar yang menyukupkan. Ma zada 'alal qadril mujzi'i, sesuatu yang lebih dari kadar yang cukup, minal wajibi, dari perkara wajib, ghairil muqaddari, yang tidak ditentukan kadarnya. Kalau dibaca ghairi menjadi sifat dari al-wajibi, tapi kurang benar, ya kan? Karena al-wajibi ini adalah isim ma'rifat, sementara ghairi isim nakira. Kan tak bisa isim nakira menjadi sifatnya isim ma'rifat, ya kan? Kok isim nakira ghairi? Karena ghairi ini statusnya sama dengan isim sifat. Idhofahnya isim sifat itu la tufidu ta'rifan, tidak bisa memakrifatkan isim nakira. Maka yang lebih tepat bacaannya dijadikan hal ghairul muqaddari. Ini menjelaskan sesuatu zada 'alal qadril mujzi'i, yang lebih dari kadar yang cukup, minal wajibi ghairul muqaddari, dari perkara wajib yang tidak ditentukan ukurannya. Ikhtalafu fil wajibi alladzi la yataqaddaru bihaddin mahdudin. Berbeda pendapat siapa ulama tentang perkara wajib yang tidak terukur dengan batasan tertentu. Berbeda pendapat para ulama tentang perkara wajib yang tidak ditentukan dengan batasan tertentu. Kamashir ra'si, seperti mengusap kepala di dalam wudu. Wa tuma'ninati fir ruku'i was sujudi, dan seperti tuma'nina di dalam ruku' dan sujud. Wa muddatil qiyami, dan seperti lamanya berdiri di dalam sholat. Annahu, bahwa sesungguhnya, idza zada, apabila melebihi siapa orang, atau idza zada bila mana lebih apa wajib, ala aqallil wajibi, atas paling sedikitnya yang wajib. Hal tusafu bil az-ziyadatu bil wujubi, apakah disifati apa tambahannya, lebihnya disifati dengan wujub atau tidak? Mengusap kepala ketika wudu 1 helai rambut kan cukup. Bagaimana kalau mengusap kepala lebih dari itu? Tuma'nina di dalam rukuk dan sujud, cukup sekedar membaca subhanallah.
Bagaimana kalau lebih dari itu? Pertanyaannya, apakah selebihnya dari kewajiban itu berstatus wajib atau bagaimana? Misalnya tumanina di dalam rukuk cukup 10 detik. Bagaimana kalau rukuk atau sujud sampai 1 menit? Lebihnya dari 10 detik itu statusnya wajib apa bukan? Falau masaha jami'ar ra'si, jikalau orang mengusap seluruh kepala, hal yaqa'u fi'luhu bi jumlatihi wajiban, apakah terjadi apa perbuatan orang keseluruhannya itu wajib? Atau dikembalikan fi'luhu kepada fi'lul mashi, apakah jatuh melakukan itu dengan keseluruhannya itu wajib? Awil wajibu al-aqallu wal baqi nadbun, ataukah yang wajib itu adalah target minimal sementara sisanya adalah sunnah? Mana? Fadhhaba qaumun, maka berpendapat siapa segolongan ulama, annal kulla ila annal kulla yusafu bil wujubi, bahwa sesungguhnya keseluruhannya disifati dengan wajib. Kalau orang bertumaknina di dalam rukuk sampai 1 menit, padahal 10 detik sudah cukup, menurut sebagian pendapat seluruhnya berhukum wajib. 1 menit itu wajib semua, meskipun sesungguhnya 10 detik sudah cukup. Alasannya di anna nisbatal kulli ilal amri wahidatun, karena sesungguhnya hubungan kesemuanya terhadap perintah adalah satu. Li anna nisbatal kulli ilal amri wahidatun, karena sesungguhnya hubungan kesemuanya dengan amar adalah satu. Hubungannya adalah satu, tidak dua. Tidak dua. Kan diperintahkan mengusap kepala. Perintahnya hubungan antara kesemuanya dengan perintah itu adalah hubungan yang satu, tidak dibagi-bagi kan. Perintahnya ya perintah wajib, bukan sebagian wajib, sebagian perintah sunat, perintah wajib semua. Wal amru fi nafsihi amrun wahidun, dan amar pada dirinya adalah satu amar. Sama maknanya dengan yang tadi. Wa huwa amru ijabin, yaitu amar ijab. Wamsahu, itu amar wajib kan. Sehingga kalau mengusap kepala lebih dari kadar yang wajib, seluruhnya berstatus wajib. Amarnya amar satu. Wala yatamayyazu al-ba'du minal ba'di, dan tidak bisa terpisahkan sebagian dari sebagian. Fal kullu imtithalun, kesemuanya adalah imtithal, ketaatan terhadap perintah. Bagaimana pendapat Al-Ghazali tentang ini? Wal aula an yuqala, adapun yang lebih tepat adalah dikatakan begini: az-ziyadatu 'alal aqalli nadbun, adapun lebihnya daripada yang target minimal adalah status sunnah. Lebihnya dari yang 10 detik itu sunnah, yang 10 detik itu saja yang wajib. Fa innahu lam yajib illa aqallu ma yantaliqu alaihi al-ismu. Fa innahu, karena sesungguhnya, lam yajib adalah tidak wajib, illa aqallu ma, kecuali apa paling sedikitnya sesuatu, yang tadi ku alaihi ismu, yang digunakan alaihi atas ma al ismu, apa nama. Fa innahu lam yajib illa aqallu ma yantadiku alaihi ismu, karena yang wajib itu hanyalah apa yang disebut mengusap, ya kan. Karena yang wajib adalah apa yang disebut tumaknina. Tak lebih dari itu. Yang wajib tak lebih dari apa yang disebut mengusap. Yang wajib tak lebih dari apa yang disebut dengan tumaknina.
Wa hadza fit tuma'ninati wal qiyami wa ma yaqa'u muta'aqiban azharu. Adapun hal ini pada hal tumaknina dan pada soal berdiri di dalam solat, wama dan sesuatu yaqa'u muta'aqiban yang terjadi dengan silih beriringan, terjadi secara beriringan, azharu adalah lebih tampak. Tumaknina berdiri di dalam solat dan tiap-tiap perbuatan yang terjadi secara beriringan adalah lebih tampak. Misalnya tumaknina di dalam ruku 1 detik, 2 detik, 3 detik sampai 20 detik kan muta'aqib itu kan. Dari 1 menjadi 2, jadi 3, jadi 4, jadi 5 sampai jadi 10 itu kan muta'aqib, beriringan. Berbeda dengan kalau orang mengusap kepala sambil nyelam kan, tidak muta'aqib kan. Wa kadzalika al-mashu idza waqa'a muta'aqiban. Demikian pula mengusap kepala kalau dia terjadi secara beriringan. Yang tak beriringan itu kalau nyelam, ya kan. Kalau mengusap dari depan dulu ke belakang berarti yang terbasuh di depan beriringan. Wa ma waqa'a min jumlatihi ma'an. Adapun sesuatu yang terjadi secara keseluruhan secara bersama-sama, bagaimana kalau terjadi secara bersama-sama? Wa in kana la yatamayyazu ba'duha min ba'din, meskipun tidak bisa terpisah apa sebagian emma dari sebagian, bil isyarati dengan pakai isyarat wa ta'yin dan ta'yin. Wa yuqalu an yuqalah, maka dapat difahami manakala dikatakan al-qadru al-aqallu minhu wajibun wal baqi nadbun. Al-qadrul aqallu adapun kadar yang minimal minhu dari ma waqa'a adalah wajib, adapun sisanya adalah sunnah. Tetap saja meskipun sesuatu itu terjadi secara bersama-sama, tidak beriringan, bisa dikatakan kadar yang minimal itu adalah wajib, sedangkan sisanya adalah sunnah. Wa illam yatamayyaz bil isyarati al mandubu anil wajibi. Meskipun tidak bisa dibedakan dengan pakai isyarat apa yang wajib, apa yang mandub dari yang wajib. Kalau yang terjadi secara beriringan kan bisa dipisahkan. Misalnya tumaknina di dalam ruku. Melakukan tumaknina dalam 1 menit. 10 detik yang pertama itulah yang wajib, kan bisa dipisahkan. Sementara setelah itu itulah yang mandub. Akan tetapi kalau itu terjadi secara bersama-sama, seperti mengusap kepala secara bersama-sama, meskipun tidak bisa ditentukan bagian mana yang mandub, bagian mana yang wajib, akan tetapi tetap bisa dikatakan maka bagian yang minimal itu yang wajib, sisanya adalah mandub. Di anna ziyadata 'alal aqalli la iqabu 'ala tarkiha mutlaqan. Di anna ziyadata karena kelebihan tambahan 'alal aqalli atas yang paling sedikit, la iqabu adalah tiada siksa 'ala tarkiha atas meninggalkan ziyadah mutlaqan secara mutlak, min ghairi syarti badalin tanpa ada syarat ada penggantinya. Jadi nak rupa-rupanya yang paling tepat pendapat yang kedua ini. Kalau seseorang melakukan kadar lebih dari yang sudah cukup, menurut pendapat yang pertama kesemuanya berstatus sebagai wajib semua. Sedangkan menurut yang kedua, yang menjadi wajib adalah kadar minimal itu, sedangkan selebihnya adalah mandub. Alasannya yang paling masuk akal ini,
Di anna ziyadata 'ala al-aqalli la iqabu 'ala tarkiha mutlaqan. Karena melakukan lebih dari yang minimal itu kan tidak ada hukumannya seandainya ditinggalkan. Misalnya tumaknina di dalam rukuk cukup 10 detik. Tidak melebihi dari itu kan tidak disiksa. Tak lebih dari 10 detik tidak disiksa. Kalau tidak disiksa fala yatahaqqaqu fihi haddul wujubi, maka tak terwujud fihi di dalamnya apa definisi wajib. Tak bisa dikatakan wajib selebihnya karena tidak klop dengan definisi wajib. Wajib adalah sesuatu yang kalau ditinggalkan ada siksanya. Padahal kalau tidak melakukan lebihnya kan tidak ada siksa. An-nisbatu bainal wujubi wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu